Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Selamat apa ya ini? Selamat pagi bisa, selamat siang bisa, selamat sore bisa, selamat malam bisa. Depends on when you watch this video. Tergantung kamu lihat videonya kapan. Okay. For some of you, I believe we have known each other through WhatsApp group, some males and female students. But most of you, I believe you haven't known me karena kita belum pernah ketemu ya. So, let me introduce myself. My name is Mr. Isnadi, or everybody calls me Pais. Students, teachers, staff call me Pais. And then I'm here to welcome you that um, I will be wait. Actually, I am an English teacher, English Peminatan. I'm teaching level grade 11, English Peminatan. But now I'm here to discuss with you about civics, pendidikan kewarganegaraan. Okay, in this video, we will discuss some things actually. Akan kita mulai di video ini pembahasan bab 1 atau KD 1, kompetensi dasar 1. Oke, what is the topic? Topik yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Oh, what do you have in mind? Kira-kira bayanginnya apa ya? Ada nilai Pancasila, ada penyelenggaraan negara. It means in running the nation and running the country, the leaders must apply the values of Pancasila. Jadi nanti dalam menjalankan pemerintahan itu harus menanamkan, harus mengamalkan, harus melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Start from the first up to 5. Dari nilai ke-1 apa, kedua, ketiga, keempat, kelima nanti harus diamalkan. Harus diaplikasikan dalam menyelenggarakan negara. Okay. In this topic there will be 3 subtopics. Ada 3 subtopik ya yang dalam bab 1 ini nanti. As you can see on the screen there, A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. And then B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. And then C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, ada 3 subtopik dari topik yang pertama ini. Oke. We will start from the first subtopic, which is sistem pembagian kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. According to John Locke, seorang pemikir ya, there are 3 types, ada 3 pembagian kekuasaan, which is kekuasaan legislatif, apa itu? To make or to create the law, membuat undang-undang. And then kekuasaan eksekutif, applies the law, it applies the law, ya, melaksanakan undang-undang. And then kekuasaan federatif, or to apply the foreign connection, atau apa ya, hubungan luar negeri, to get in touch with other countries. That according to John Locke. But then other smart thinker, ada pemikir lain yang kemudian mengusulkan ada sedikit perubahan. There's a little bit of change. Who is he? Siapa dia? Montesquieu? I don't know gimana cara membacanya ya, aneh namanya. Kayak orang Perancis ya. He changes the third, kekuasaan yang ketiga ya, into the judicative, which is to defend the law, mempertahankan undang-undang, atau to judge the violation towards the law, mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, 3 jenis kekuasaan ini, these 3 types of power ini, then we use it up to now, yang kita pakai sampai hari ini ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. By the way, what are those
things. Aneh gitu ya, mungkin belum pernah denger ya, apa itu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Let's see. The legislatif itu isinya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, and then we have also D yang isinya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, and then ditambah dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih oleh rakyat tapi di tiap daerah, tiap provinsi. And then ada eksekutifnya, Pak Presiden dan Pak Wapres, and then yudikatif ada MK, Mahkamah Konstitusi, ada MA, Mahkamah Agung, and also KY, Komisi Yudisial. Okay then. Dalam in running the power in Indonesia, dalam menjalankan pemerintahan itu ada dua cara ya, ada dua cara dalam mengurusi negara ini, ada dua cara. The first is the horizontally, secara horizontal. Those three power, ada tiga or you can say authority, tiga kekuasaan itu kalau secara horizontal they stand at the same side, artinya mereka berdiri sejajar, and the same line, mereka berdiri sejajar, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Legislatif tidak lebih tinggi dari eksekutif, tidak lebih tinggi dari yudikatif. All these punya punya sejajar ya, kedudukannya sejajar, tidak saling overlap. And then vertically, secara vertikal. Apa itu secara vertikal? Yang kita ambil adalah eksekutifnya, yaitu dari Pak Presiden, dari atas sampai ke bawah. Ya, di bawah Pak Presiden ada apa? Ada gubernur, yaitu yang kekuasaannya meliputi satu provinsi. Kemudian ada Pak Bupati atau Wali Kota, yang kekuasaannya setiap kabupaten ya atau kota. And then di bawahnya lagi lebih kecil ada Pak Camat. Ya, Pak Camat membawahi satu kecamatan. Di bawahnya lagi ada kepala desa. Kemudian lebih kecil lagi ada Pak RW. Nah, paling kecil adalah Pak RT. Nah, ini satu garis lurus ke atas ini harusnya they have the same voice, should be. Harusnya mereka punya suara yang sama. Artinya kalau presiden bikin keputusan A, ke bawah sampai ke Pak RT juga harus sama A juga. Nggak boleh beda. Harusnya begitu. Akhirnya nanti keputusan dari atas sampai ke bawah sama demi kepentingan rakyat. Okay. And then in running the country or the nations, I believe the president and the vice president needs helps. Mereka butuh bantuan dong, nggak mungkin dong mereka ngurusi semuanya ya, mengurusi pajak, kemudian mengurusi pendidikan, mengurusi tukang sampah, mengurusi semuanya. They need helps. Mereka butuh bantuan dari siapa? Dari pembantunya. Jadi kalau kamu mau jadi pembantu yang dihargai, pembantu yang kaya, jadilah pembantu presiden, bernama menteri. Nah, menteri-menteri itu menurut pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang menteri, apa dikatakan di sana? Presiden dibantu oleh menteri, ya. Kemudian menteri diangkat dan diberhentikan juga oleh presiden. Kemudian menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, ya kan? Ada yang ngurusin pendidikan, ada yang ngurusin pajak, ada yang ngurusin pertanian, ada yang ngurusin perikanan, ada yang ngurusin pesawat, ada yang ngurusin air, ada yang ngurusin tanah, ada yang ngurusin politik, ada yang ngurusin keamanan, macam-macam. Nah, itulah pembantu-pembantu presiden. Nah, kemudian pembentukannya bagaimana, pengubahannya, pembubaran kementeriannya, ditambah menteri atau dikurangi menteri, itu diatur dalam undang-undang yang kemudian dibuat oleh presiden dan DPR. Nah, karena di Indonesia ada berapa menteri ya? Banyak sekali ya. Kamu kenal paling menteri apa tuh? Menko Polhukam, kemudian menteri kelautan ya, yang Bu Susi itu kan terkenal tuh ya. Atau menteri apa? Pendidikan, atau menteri pemuda dan olahraga. Paling yang dikenal itu aja kan. Nah, sebanyak kementerian yang ada di Indonesia itu, mereka bekerja di bawah 4 komando atau 4 koordinasi. What are they? Let's see. Yang pertama adalah
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang mengurusi itu, kemudian mereka kan punya punya anggota banyak ya, ada berapa tuh? Ada 6 ya, ada 6. Kemudian itu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Silakan dibaca, ada 6 kementerian. And then ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi ngurusin ekonomi ada how many? Ada 8 kalau nggak salah ya. Atau berapa itu? 10 kah? Nah, silahkan dibaca. Ada Kementerian Keuangan bla 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 sampai dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian koordinator yang ketiga ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ada sekian. Silahkan dibaca. Ya, bla bla bla, silahkan dibaca. Dan ada juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Ya, ngurusin laut biasanya kan. Ada 4 di situ. Nah, kementerian-kementerian itu bekerja semaksimal mungkin membantu presiden ya dalam mengurusi negara yang sedemikian luas ini ya. Diurusi oleh kementerian segitu banyak, ya kan? Jadi biar ini. Dan selain kementerian-kementerian itu, there are also governmental bodies, ada lembaga-lembaga pemerintah yang dia bukan menteri ya, lembaga itu bukan kementerian ya, tapi dia lembaga pemerintah. And there are so many governmental bodies, dan banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah. Silahkan dihitung nanti. There are about 31, I think, 31 bodies, 31 lembaga pemerintah yang non kementerian itu. Paling yang kalian kenal apa ya di sini? Ada Badan Intelijen Negara, ya kan? Yang kalau di Amerika they call it CIA, ya di Amerika CIA, atau in Russia it is called the KGB, ya. Itu kalau kita BIN, Badan Intelijen Negara. Dan yang kita biasanya ketemu juga ya ngurusin teroris itu di TV itu ya, ada terorisme itu ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kalau ada gempa bumi, ada banjir tuh BNPB, ya kan. Terus ngurusin cuaca ada BMKG. Kalau ngurusin makanan ada BPOM, ya. And then also so many there, ya, silahkan dibaca. Kemudian kalau belum jelas nanti silahkan googling ya, di situ kan banyak nanti ke penjelasannya ya. And then up to 31 lembaga pemerintah non kementerian. Banyak ya. Ya, kalau mau dihafalkan silahkan, kalau tidak juga dipahami aja. Agar kalian tahu ya bahwa memang untuk ngurusin negara yang now we have about 200 and but almost 300 million of people. Ada hampir 300 juta orang di Indonesia. Jadi butuh banyak orang untuk ngurusin itu. Makanya kan. Oke. Then, as I said before in the opening, yang tadi sebutkan di awal, bahwa dalam menjalankan and running the government, and running the authorities tadi di atas, perlu penerapan nilai-nilai Pancasila. Agar apa? Agar selamat semuanya. Agar negara ini menjadi negara yang negara yang makmur ya. Tujuan akhirnya kan negara ini makmur, negaranya maju kan gitu. So those leaders need to understand and need to apply the values of Pancasila. See, from every aspect ya. Di antara sila-sila itu kan kita perlu tahu deh ya. Ada 5 sila itu, ada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. The values are, ada 6. There are 6 values, ada 6 nilai yang perlu dipahami. 1, pengakuan adanya kausa prima. Artinya apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Suka nggak suka, mau agamanya apapun di Indonesia ini, yang beragama maupun tidak, aliran kepercayaan maupun yang mana-mana, suka nggak suka Tuhannya itu hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Makanya tidak pakai Allah di situ ya. Karena memang yang hidup di Indonesia ada sekian banyak agama. The second value is menjamin penduduk memeluk agama masing-masing. Nah, jadi yang beragama macam-macam non-Islam ya biarin aja mereka beragama non-Islam.
Udah, nggak usah dipaksa. Berdakwah ya, tapi nggak usah dipaksa, ya. And then tidak memaksa warga negara untuk beragama. Bahkan tuh tidak diwajibkan beragama. Tidak usah memaksa deh. Paling kita berdakwah. Ayo, kalau beragama tuh jadi enak gini 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 nih. Itu aja batas kita, nggak usah dipaksa. And then number 4, ateisme dilarang ya. Ateisme kan tidak mengakui Tuhan ya, itu kan bahaya. Seperti pahami orang-orang Barat, kebanyakan itu kan ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan, akhirnya hidupnya berantakan, nggak punya pedoman hidup, ya kan. Dan number 5, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Jadi those religions in Indonesia, we need to guarantee that those religions live happily. Mereka hidup berdampingan dengan baik, dengan aman, dengan bahagia, tanpa harus saling saling mempengaruhi, saling menyalahkan gitu ya. And then memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara. Yaudah, kalau mau ada kemunculan aliran-aliran kepercayaan asal tidak sesat, oke, tidak apa-apa ya. Kemudian negara harus adil agar tidak terjadi konflik antar agama. That's the values in the first principle, sila ke-1. And then the values of second principle, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita di sini adalah manusia, ya, berarti manusia harus adil, seadil mungkin dan harus beradab. Makanya the values are menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya. Ya manusia diperlakukan sebagai manusia dong, yang bisa berpikir, yang punya kehendak, punya perbedaan pendapat. Those are humans, itulah manusia. Berakal, punya ini itu, bisa tahu yang baik dan benar, itu kan those are humans. And then menjunjung tinggi kemerdekaan. Nah, manusia itu mau merdeka. Merdeka means dan bukan kemudian menjadi liberalisme, tidak ya, tapi merdeka yang kemudian dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita boleh bebas ngapain aja, tapi kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita bebas asal tidak melanggar kebebasan orang lain, tidak masalah. And then mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Ya, jadi intinya sila kedua adalah keadilan dari manusia yang adil dan beradab. Beradab itu apa? Punya sopan santun gitu ya kan, manusia berpikir tuh. Kalau berpikir kan berarti harus ngerti dong, ini sopan atau tidak, ini santun apa tidak, ini baik apa tidak, ini salah apa tidak, ini benar apa tidak, kan gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, nah berarti sudah bisa mengamalkan sila kedua. Nah, the third principle is sila persatuan Indonesia. The values are cinta bangsa dan tanah air. Ya, kita hidup di sini dong, harus kita cintai dong negara ini. Kalau bukan kita, siapa yang mencintai? Masa orang Amerika suruh sekarang, even there are many, even hundreds of, even thousands of foreigners who really love Indonesia. Mereka banyak yang suka Indonesia loh. Negara-negara lain makanya berdatang-datang, berbondong-bondong datang ke Indonesia, because what, they love Indonesia. Mereka cinta Indonesia karena Indonesia itu adalah the lost paradise katanya. Ada surga yang hilang, kemudian ditemukan di Indonesia. Mungkin kekayaan alam kita luar biasa. Kalau kita nggak cinta, kita kok kayaknya aneh ya. Mungkin kita tinggal di sini kok kita tidak cinta. Mungkin kita tinggal di rumah kok tidak cinta rumah. Kan aneh. And then the second value is menggalang persatuan. Nah, jadi harus bersatu agar negara tidak hancur, agar tidak mudah dipecah belah oleh bangsa lain. The third value, menghilangkan penonjolan kekuatan. Gak usah pamer deh, gak usah pamer kekuatan, kekuasaan, ya kan? Gak usah pamer bahwa rambutmu lebih lurus daripada yang lain. Gak usah pamer bahwa matamu lebih berbinar daripada yang lain. Gak usah pamer apa, ya. Gak perlu. Kalau sudah mulai pamer di situlah nanti akan timbul perpecahan. And the fourth value is menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Apa tuh maksudnya senasib? Ya kita senasib di Indonesia ini. Namanya senasib ya kita akhirnya sedih sama-sama, senang sama-sama. Kita tanggung beban negara ini, kita tanggung, kita rayakan kebahagiaan negara ini, harus sama. Kalau nggak gitu, udah pasti jadi berantem. Okay, now the fourth principle, sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Panjang sekali ya. Intinya di sini adalah musyawarah ya. The first value see then demokrasi. Ada demokrasi. Kita mau nggak mau adalah negara demokrasi.
And in the democracy country, di dalam negara demokrasi ada namanya permusyawarahan. Dari bahasa Arab musyawarah ya. Jadi segala keputusan harus lewat musyawarah seharusnya. Seharusnya bukan voting ya. Voting itu kalau sudah deadlock, sudah nggak ada lagi jalan untuk diskusi, udah nggak mau nggak ada yang ngalah, udahlah akhirnya voting. Tapi harusnya jangan sampai voting, tapi permusyawarahan, dimusyawarahkan baiknya mana, buruknya mana, kemudian diputuskan oleh pemimpin bahwa oke, ini harusnya gitu. And then the third value is kejujuran. Jujur adalah nilai yang paling utama dalam hidup harusnya. Seperti contohnya dari Rasulullah, gelarannya apa? Gelarnya Rasulullah itu apa? Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Berarti dia harus jujur. Nah, kalau Rasulullah saja mengajarkan kejujuran, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah harus kita jujur dong. Berarti kita ittiba Rasul beneran. And the fourth is ada demokrasi di sana, di luar negeri, dan demokrasi di Indonesia. Bedanya apa? Ada pada permusyawarahan. Indonesia itu kan negara yang suka bermusyawarah seharusnya. Asal jangan kemudian kebanyakan tertular oleh paham-paham dari luar negeri, akhirnya musyawarahnya hilang. No, jangan sampai. And then the fourth principle is keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. The values are kemakmuran yang merata. Jadi kalau dari Papua dan Jakarta mestinya harus, ya kalaupun ada beda jangan terlalu banyak gitu kan. Dari kemudian Kalimantan Utara ya, Tanjung Selor itu dan Bali misalnya, harusnya jangan terlalu beda, karena tujuan sila kelima adalah keadilan sosial. Jadi harus merata dong, sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing, tapi kan harus merata, jangan sampai terlalu jomplang gitu ya. And then seluruh kekayaan alam dipergunakan untuk kebahagiaan bersama. Jadi dimakan sama-sama kekayaan alam Indonesia itu. Jangan dimakan oleh pihak-pihak tertentu atau oleh pemerintah mana gitu ya. Harusnya dibagi sama-sama agar adil secara sosial. And then melindungi yang lemah. Tugas kita apalagi sebagai muslim adalah selalu melindungi yang lemah. Agar apa? Ya agar adil. Keadilan, ya kan tujuannya akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang lemah harus kita lindungi, yang kuat jangan pamer. Nah itu kan. Okay, so I think this is the chapter 1 discussions. If you still have any question, you can contact your civics teacher. It will be me. You can ask for my number to your homeroom teacher, kepada wali kelas, minta nomornya saya. And also the other civics teachers, you can ask also the homeroom teacher, tanyalah ke wali kelasmu siapa sih guru PKN di kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. And then if you still have question, silahkan tanya kepada mereka agar lebih jelas. Okay, so thank you very much everybody for listening, and hopefully you can understand this. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.